Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 9 Tebo Bapak Edi Widodo SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ali Rohman SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Tebo. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 9 Tebo. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite dan teman-teman yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di Masjid Al-Bana dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantungnya Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, penyejuk di kalangan dan penghangat di kala dingin. Syafaatnya selalu kita nantikan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah bersama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Barang siapa yang membaca dan mendengarkannya kelak akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta sani tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Afdal dan Furqon. Kepada saudara Afdal dan Furqon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu
memuji Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil petunjuk selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh grup Kadro SMA Negeri 9 Tebut. Kepada yang bertugas disilakan. Saya selamat. Ya, HP-nya aja yang kesana. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Gak apa-apa. di suatu malam di bulan Ramadan, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 7 bulan Ramadan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Hoirul Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo, yang saya hormati Bapak Ustadz Ali Rohman, SPDI MPD, yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo, dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj dan di SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mari kita curahkan ke bunda junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Di sini kami sebagai panitia Isra Mi'raj mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Ibu Guru dan teman-teman atas partisipasinya baik spiritual maupun material sehingga acara Isra Mi'raj ini berjalan dengan lancar. Semoga dengan acara Isra Mi'raj ini kita semua bisa mengambil hikmah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kami sebagai penyelenggara acara Isra Mi'raj mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan sarana maupun prasarana atau apapun itu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 9 Tebo, Bapak Edi Widodo, SPD MPD. Kepada Bapak Edi Widodo, SPD MPD, disilakan. Masuk adewe, wedok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Kepada yang terhormat Bapak Al-Ustaz Ali Muhammad SPDI RPD selaku penceramah pada kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 9 Tebo beserta jajaran kepengurusannya.
Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga pendidikan di SMA Negeri 9 Tebo. Seterusnya kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9 Tebo, baik dari kelas 10 sampai kelas 12 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Bapak mohon waktunya sebentar saja, ya, sudah lama-lama. Mungkin anak-anakku tadi udah lama menunggu juga, jadi bosan. Jadi mudah-mudahan ya, acara sudah dimulai, ya, kita ambil hikmahnya. Maka dari itu mohon untuk kiranya bisa tenang saja. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia yang selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi beberapa kenikmatan. Yang pertama nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri sekaligus melaksanakan satu di antara agenda di sekolah kita, yaitu adalah kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan keikhlasan kita semuanya mengikuti kegiatan ini, kerjasama kita semuanya, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan tertib, lancar, dan kiranya bisa memberi keberkahan bagi kita semuanya, khususnya adalah keluarga besar SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sampai yaumul akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kegiatan seperti ini sebelumnya sudah kita lalui, sudah kita laksanakan, dan tibalah pada peringatan kali ini kita bisa sama-sama ikuti dengan baik, dengan tenang, sehingga kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dari peringatan ini, supaya nanti kita akan tersadar diri apa sih sebenarnya Isra dan Mi'raj itu, apa yang nanti akan bisa kita ambil, sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Tentu ini akan kita koreksi pada diri kita masing-masing, karena ini salah satu di antara bagian untuk bertanya pada diri kita, sudah sejauh mana ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari, apakah sudah sampai target yang kita inginkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tentu yang tahu adalah diri kita, dan pada kesempatan ini mari sama-sama kita ikuti, kita ambil hikmahnya, dan nanti bisa kita resapi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita, dan lingkungan yang ada di sekitar daerah kita. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berlangsung dengan baik, lancar dan tertib, dan sukses seperti yang kita harapkan bersama. Begitu anak-anakku? Siap mengikuti? Alhamdulillah. Maka dari itu, ya, mari sama-sama kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita.
Lebih dan kurang dari kami mewakili pihak sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kepada Bapak Ustadz Ali Rohman SPDI MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafa'an wa ala alihi wa ashabihi syafa'an amma ba'du. Hadratul Ulama ulama wal fudala, lebih-lebih yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Kepala Beserta di 9 Kabupaten itu Bapak Haji SPDI, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati Tuan Guru, Bapak-Bapak, Ibu, Kepala Guru dan teman-temannya, yang kami hormati para wakil kesiswaan, wakil guru, dan pembina dan juga wali kelas, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai Ananda semuanya dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Teguh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah berwujud dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Bani dengan keadaan segar walafiat, tiada suatu hal apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat wa salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli di mana disebut sholawat, maka kita harus menjawabnya. Tergolong orang-orang yang pelit adalah ketika sholawat dibaca tidak mau menjawabnya. Inilah Nabi Muhammad adalah salah satunya nabi pahlawan revolusi yang membawa umatnya milal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju masa terang benderang, yaitu dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Kita harus bangga menjadi umat Muhammad, karena Nabi Muhammad walaupun Nabi yang diutus paling terakhir, tetapi beliau adalah imamur Rasul, imamnya para Rasul, padahal paling terakhir. Nah, inilah kelebihan umat Islam. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu itu ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad.
Akan tetapi itu tidak mungkin karena Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, pemungkas para nabi. Ananda sekalian semuanya, pada waktu pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa bernafas, bisa berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, berkomunikasi dengan kawan. Ini semuanya adalah nikmat yang diberikan kepada Allah. Nikmat pada waktu pagi hari ini tidak lain adalah nikmat Islam dan iman. Inilah nikmat yang paling berharga bagi kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita nikmati apa yang telah kita terima dari Allah SWT. Untuk yang perempuan, kira-kira jumlahnya berapa ini anak yang perempuan? Jumlah siswanya berapa? Banyak. Berapa Pak? 208 total ini. Total 208. Tapi kalau dihitung laki-laki dan perempuan banyak perempuan. Kalah yang lakinya. Jadi dunia ini dipenuhi dengan perempuan. Dunia tanpa wanita terasa kayak hampa. Dunia tanpa wanita rasanya hampa. Seperti apa hampanya? Yang merasakan yang sudah menikah. Kalian belum bisa merasakan dunia itu hampa seperti apa ya dah. Nah ini harus kita nikmati apa yang telah diciptakan oleh Allah, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Untuk apa? Manut air. Nah inilah nantinya Allah akan menciptakan dunia ini menjadi rusak, karena dunia adalah dunia fana. Maka dikatakan fana. Fana itu artinya rusak, fana. Yang abadi itu di akhirat. Oleh karena itu marilah kita mencari dunia juga mencari akhirat. Apa yang dicari di dunia tidak lain adalah kehidupan dunia. Man arda dunya fa'alai bil ilmi wa man ardal akhirah fa'alai bil ilmi wa man ardahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia dengan ilmu, dengan pengetahuan. Barang siapa ingin akhirat, kehidupan di akhirat juga dengan ilmu, pengetahuan. Apabila kita menghendaki kedua-duanya, tentunya dengan ilmu. Ananda semuanya di SMA 9 ini tidak lain adalah mencari pengetahuan, mencari ilmu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tidak dunia saja, karena di SMA 5 saya tahu itu ada pembina keagamaan, ada pelajaran agama. Kalau mendapat ilmu agama dipraktekkan, diamalkan, dimanfaatkan. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Paham? Ilmu kalau tidak diamalkan seperti apa? Pohon tak berbuah. Jadi ya hidup aja tapi tidak mengeluarkan buah. Itu ibaratnya ilmu yang tidak diamalkan. Tadi sudah banyak yang dilakukan oleh nasyid kita ini tentang masalah Isra dan Mi'raj. Sudah banyak ilmu yang kalau kita petik dari lagu tadi, masalah Isra dan Mi'raj. Kalau pengajian, seminar dalam rangka Isra dan Mi'raj, tidak lain itu yang dibacakan ya paling Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Semuanya pakai dalil Al-Qur'an itu, betul?
Ini menunjukkan bahwasannya mengingatkan kita semuanya, mengingatkan bahwasannya dulu ada keajaiban yang luar biasa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Ananda sekalian, kadang kita tidak mengetahui makna yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran. Arti dari asro. Asro itu Allah menjalankan. Asro bi abdi, Allah itu menjalankan. Berarti gini, dengarkan ya. Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan spiritual itu ada dua fase. Fase yang pertama, perjalanan Rasulullah dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, ayo ada yang bisa jawab? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Ini ada 3 alam. Ternyata Rasulullah melalui 3 alam. Yang pertama alam masuk, alam yang kita hadapi seperti ini, alam dunia, yaitu yang bisa dilihat kasat mata, ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya alam yang bisa kita lihat ini perjalanan Rasulullah dengan menggunakan kendaraan berupa buruk. Yang kedua, alam malakut. Apa yang kedua? Alam malakut, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau perjalanan Rasulullah, naiknya Rasulullah Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan, kalau Mi'raj itu naik. Dalam lugotan atau bahasa, Mi'raj itu naik. Paham? Umpamanya mau naik mimbar, itu namanya Mi'raj. Mau naik kendaraan juga Mi'raj. Naik kelas Mi'raj. Apalagi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau naik namanya Mi'raj. Itu secara bahasa. Dari Masjidil Aqsa naik menuju ke langit ke-7. Langit ke-7 langsung perjalanan di situ Nabi Muhammad sendirian, tidak bisa ditemani oleh malaikat Jibril. Yaitu namanya alam ruhul, ya. Di situ alam kerajaan singgasana arsy-nya Rasulullah. Jadi ada alam berapa tadi? Nasut, malakut, apa yang ketiga? Lahut. Itu dari kata lahut. Perlu kita ketahui, perjalanan Rasulullah SAW ini bisa kita tarik kesimpulan sesuai temanya, yaitu apa? Refleksi peristiwa Isra dan Mi'raj dalam meningkatkan akhlak mulia generasi Gen Z. Setelah Z kira-kira apa? Inilah apa? Gen Z ini Z yang terakhir ya. Nah, terakhir. Mudah-mudahan tidak yaumul kiamah nanti ya, kiamah. Kalau setelah Z entah apa nanti ya muncul ya. Inilah generasi kalau saya memanai kalian semua ini adalah generasi Covid. Generasi apa? Generasi Covid. Kalian sudah melalui suntik apa? Suntik Covid semuanya. Berarti ini generasi Covid. Inilah Pak Kepala, wajah-wajah Covid-19 ini seperti ini. Jadi kalau mau lihat wajah-wajah Covid ya inilah generasi Z ini ya. Nah, inilah salah satu bentuk manusia Gen Z.
apa adanya di situ ya? Refleksi. Refleksi itu apa? Proses apa? Ada yang tahu? Proses perenungan, ya. Merenung, tafakur, refleksi itu kan. Kok bisa ya? Rasulullah perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha cukup hanya sepertiga malam. Dan inilah refleksi kita. Kita harus bisa berpikir ada apa di situ. Apa yang diemban tugas Rasulullah pada Isra dan Mi'raj. Paham semuanya kalian? Kalau kita ambil ibrahnya, pelajarannya, refleksinya terhadap kita, tidak lain yang pertama itu adalah ketakwaan, keimanan, kesabaran. Inilah refleksinya. Apa tadi? Ketakwaan, keimanan, kesabaran. Saya tanya, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau sekarang itu berapa jam itu? Berjam-jam kan? Tapi Rasulullah hanya sepertiga malam saja. Mustahil atau tidak? Kalau menurut Allah tidak mustahil, bisa saja. Bisa saja, karena kuasanya Allah. Oleh karena itu, perjalanan Rasulullah ini adalah sebenarnya perjalanan hadiah dari Allah. Ada yang tahu kenapa Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan itu dikatakan hadiah dari Allah, pelipur hati oleh Allah kepada Rasulullah, karena pada waktu itu adalah terjadinya Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kesusahan, yaitu telah meninggalnya istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, disusul dengan pamannya Abu Talib. Nah inilah Rasulullah hatinya merasa sedih, seperti kalian diputus oleh pacarnya. Paham ya? Berarti yang jawab tadi sudah pernah ya. Rasanya bagaimana kalau diputus pacar? Hah? Yang bisa jawab yang sudah pernah. Pak, tidak pernah Pak saya Pak. Ansar lost dol. Yes. Tidak ada Pak. Nah, alhamdulillah Pak, lancar-lancar baik. Inilah kesedihan Rasulullah secara mendalam telah ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah dan pamannya. Maka dari itu dengan merenung Rasulullah pada waktu sepertiga malam tertidur di sebelah Ka'bah, lalu dibangunkan oleh temannya, bestinya Rasulullah. Siapa besti Rasulullah? Malaikat Jibril. Kalau kalian itu dibangunkan oleh pacar, kira-kira segera bangun tidak? Atau laptop? Ada yang pernah dibangunkan pacarnya? Mungkin di sini belum punya pacar semuanya. Alhamdulillah. Jadi SMA 9 tidak ada yang punya pacar. Karena kalau siap pacaran ya siap menikah. Padahal syarat menikah usianya perempuan berapa? Hah? Menurut aturan yang ada di Indonesia, minimal perempuan menikah umur, catat ya, umur berapa? 19. Alhamdulillah. Yang harus 12 setahun lagi. Tak kirain 22 tahun Pak, lamun lian. Ternyata tanggal tahun 1991 umur 19. Umur 19 tahun perempuan boleh menikah. Kalau yang lakinya berapa tahun sekarang? 20
20 saja. Alhamdulillah. Selisih berapa tahun? 1 tahun. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak sekalian. Jangan banyak pacaran, jangan banyak berhubungan dengan lawan jenis ya. Ini membahayakan. Dan insya Allah mudah-mudahan SMA 9 ini semuanya anak-anaknya berakhlak karimah. Amin Allahumma. Amin. Ahli ibadah. Amin Allahumma. Amin. Soleh solehah. Amin Allahumma. Amin. Bapak ingin sekali dan guru-guru kepala sekolah semuanya yang ada di sini, ya kan, menginginkan kalian semuanya berakhlakul karimah sesuai temanya. Jangan sampai ada anak siswa-siswi SMA 9 melawan gurunya. Ada cerita enggak? Alhamdulillah tidak ada. Kalau nanti ada, itu namanya sulada. Tidak akan manfaat ilmu itu. Melawan guru tidak akan manfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat adalah mengagungkan, memuliakan guru. Paham? Jika kalian membentak gurumu, diperintah menolak, bahkan mau ngajak gelut sama gurunya, menghantam ninju sama gurunya, itu termasuk orang yang sul adab, bahkan ilmunya tidak akan bermanfaat kelak. Karena apa? Tidak memuliakan, menghormati guru. Dipikir ya, ini Gen Z, sebelum bertindak kalian harus berpikir dahulu. Jangan asal bertindak, nanti setelah itu penyesalan yang ada. Paham? Jangan bertindak dulu baru menyesal. Jangan berbuat dulu baru berpikir. Ini adalah penyesalan. Penyesalan itu ada di belakang sesudah melaksanakan, tidak ada di awal. Nah, siswa-siswi SMA 9 ini jangan sampai ada di sekolah lain, lagi viral sekarang ya. Ya Pak ya? Tahu dah kalian ini, update dah. Di Jambi ada anak siswa meninju, mengkeroyok sama gurunya. Udah dengar? Gimana? Udah dengar kan? Ini sungguh disayangkan, sangat sayang sekali. Kalau kalian melihat videonya itu luar biasa ya. Apakah kalian tidak mau diajar sama gurumu? Kalau kalian tidak mau diajar sama gurumu, silakan keluar. Ya Pak ya? Silakan keluar saja. Karena apa? Sudah tidak bisa dibina. Kalau siswa bisa dibina, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Setuju? Tujuan orang tua kalian menitipkan di sekolah SMA 9 ini tidak lain adalah agar berubah. Yang dulunya tidak baik menjadi baik. Paham ya? Agar menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang berhasil. Siapa tahu nasib kelak kalian setelah lulus SMA daftar TNI diterima. Amin Allahumma. Amin. Tidak lain berkat apa? Berkat kesungguhan kalian dalam meniti ilmu di SMA 9 ini dan berbakti kepada gurumu, memuliakan gurumu. Tidak lain kalian mendapat hikmahnya itu, yaitu mencalonkan dirimu jadi TNI, maka diterima, tidak ada halangan perintah apapun. Amin Allahumma. Amin. Begitu juga yang perempuan mau sekolah perguruan tinggi manapun diinginkan, insya Allah berjalan dengan lancar. Karena apa? Hikmah kalian memuliakan guru.
menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu semuanya akan melancar kalian kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, kalian mulai sekarang kita rubah akhlak kita. Akhlak yang lemah menjadi akhlakul karimah. Paham? Setuju kalau kalian mau merubah dari sekarang? Setuju? Siap merubah apa? Akhlak. Ananda sekalian, kalau kalian ingin akhlakmu baik, kalau kalian semuanya ingin menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat dari Allah, tidak lain yaitu satu. Apa itu? Ada yang tahu? Menjalankan kewajiban Allah, yaitu yang diterima oleh Nabi Muhammad pada Isra dan Mi'raj, tidak lain adalah sholat. Rasulullah ini langsung komunikasi dengan Rohnya, dengan Allah pada waktu itu. Inilah refleksi yang kedua, yaitu komunikasi. Segala bentuk apapun, kalau ada komunikasi di awal, insya Allah tidak ada masalah. Seperti Pak Komite ini kan, paham ya? Diajak musyawarah sama Pak Kepala, sama guru-guru SMA ini, melaksanakan program-program yang ada, diketahui oleh komite. Ini bentuk musyawarah, dan endingnya pasti tidak ada masalah. Akan tetapi kalau awalnya sudah tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah, maka endingnya bermasalah. Nah, ini Rasulullah dipanggil langsung. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, semuanya wahyu itu melalui siapa? Malaikat Jibril. Akan tetapi Allah menerima wahyu sholat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali yang ditawarkan, Rasulullah itu pernah tawar-menawar sama siapa? Sama Allah, yaitu tentang masalah sholat. Yang pertama, umat Islam disuruh sama Allah untuk menjalankan sholat sebanyak berapa? 50 waktu, ya kan? Ditawar. Mana mungkin Allah, umat saya kecil-kecil ini kan, umat paling kecil dari Nabi Adam sampai Rasulullah, ya umatnya Nabi Muhammad, kita ini. Kalau Nabi Adam tingginya itu 30 meter. Berapa? Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Kalau kita umat manusia, umat Muhammad, tingginya berapa? Paling mentok 165-170. Semakin kesini nanti semakin pendek. Karena apa? Inilah apa ini kuasanya Allah dan rahmatnya Allah. Coba kita pikir secara logika ya. Pikir logika ya. Secara logis ya. Seandainya dunia ini hanya segenggam ini ya. Dulu Nabi Adam hanya sendirian. Kalau tingginya 30 meter, dunia ini ya longgar. Ya atau tidak? Setelah itu manusianya berjubel-jubel, juta-juta bahkan miliaran. Betul tidak sekarang ini? Jika tinggi badannya kalian 30 meter, rumahmu seperti apa? Pikir itu kan. Nah ini hasil dari refleksi kan. Kita berpikir ya. Oh iya ya. Seandainya kita itu tingginya seperti Nabi Adam, motornya gedenya seperti apa ya? Nah, yang kedua, mobilnya seperti apa besarnya ya? Nah, cukup nggak jalannya? Nah, coba bayangkan, mau masuk mobil tidak mungkin muat karena tingginya 30 meter. Nah inilah rahmatnya Allah, manusia sekarang diperkecil, ya kan? Diperkecil menjadi 2 meter kotor. Nah perlu kita syukuri ya. Jadi
inilah umat Muhammad. Bahkan itu dari segi fisik ya, dari segi usia pun juga dikurangi. Umat Nabi Muhammad paling mentok itu 63 mengikuti siapa? Rasulullah. Kalau ada usia yang 70 tahun, 78, ada yang tahu siapa umurnya yang 78 sekarang? Presiden siapa? Hah? Presiden Indonesia sekarang Pak Prabowo usianya berapa? 78. Bayangkan. Bonusnya sudah berapa tahun itu dari Nabi Muhammad? Sudah banyak. Donald Trump usianya berapa? Hah? Berapa? 72 tahun kan? Itu sudah kepala 70. Kepala 70 semuanya itu. Putin juga 70 ke atas. Itu bonus dari Allah. Sekarang saya tanya, pilih panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Yang lakinya pilih pendek atau panjang? Pilih panjang. Yang perempuan pilih panjang atau pendek? Kacau ini ya. Pilih panjang semua ini. Pilih panjang, maksudnya usia. Kalau usia panjang, apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan? Usia yang panjang itu adalah dikasih kesempatan oleh Allah untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah. Tidak lain adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan. Ini ceritanya, dengarkan semuanya. Ada tetangga saya, teman saya, itu sudah koma, tidak titik ya. Apa? Koma. Kalau koma itu masih ada kelanjutannya. Kalau setelah titik berarti sudah selesai. Betul ya? Itu tanda dalam kalimat ya. Nah, itu pada waktu itu teman saya koma beberapa hari itu kan. Setelah dia sadar, datang ke rumah saya. Ini realita, dengarkan ya. Ini kenyataan. Ini bisa diambil ibrah pelajaran nanti. Datang ke rumah saya, dia masih dalam keadaan sakit. Bercerita. Ceritanya itu begini. Rasanya di sana itu didatangi orang yang berjubah hitam. Terusan dia tuh diajak ke atas. Terus dia itu di depannya ada orang yang berjubah warna putih. Lantas ditanya, dia tuh di borgol gini ya, borgol di bawah itu kan. Yang ini suguhan ini kan, yang berjubah hitam. Akhirnya apa? Mau dibawa kemana saya ini kan? Yang putih ini. Akhirnya datang yang baju putih, berjubah putih. Lepaskan dia. Tidak bisa. Ini harus saya bawa. Wah. Lepaskan. Karena dia belum waktunya. Berarti belum waktunya meninggal. Akhirnya dilepas yang berbaju hitam tadi, disuruh yang berbaju putih. Setelah dilepas, singkat kata, singkat cerita, langsung sadar. Orangnya sadar, dan setelah itu datang ke rumah saya nasihati. Itu Pak, kisah nyata. Langsung saya kasih baju. Saya kasih baju untuk bertaubat. Untuk apa? Bertaubat. Untuk apa? Bertaubat kepada dulunya tidak pernah sholat, tidak pernah apa-apa, tidak pernah ibadah. Tapi waktu itu alhamdulillah saya nasihati, saya kasih baju, saya untuk peralatan sholat dan mau sholat.
inilah hikmah dia itu ketika koma. Ingin kalian koma? Cerita itu ternyata banyak ya. Banyak kisah-kisah itu. Banyak sekali orang yang bertaubat setelah dikasih pelajaran oleh Allah lewat alam bawah sadar. Setelah itu baru dia sadar dan bertaubat. Untuk kalian semuanya jangan menunggu seperti itu. Kalau kalian menunggu seperti itu dikhawatirkan tidak dikembalikan. Ya kan? Langsung bebas ke sana, meninggal dunia. Nah, ini jangan sampai ya. Intinya apa? Sholat 5 waktu. Ada yang bolong-bolong? Mulai sekarang kalian harus sholat. Kalian lah balik, lah dewasa, lah berakal. Syaratnya sholat itu balik berakal. Nah, gak berakal orang apa balik berarti tidak sholat, tidak wajib. Ada yang balik tapi tidak wajib sholat, itu siapa? Orang yang gila. Orang gila itulah dewasa, lah balik tapi tidak wajib sholat karena tidak berakal, karena gila. Berarti kalian semuanya kalau tidak sholat berarti saya ya, kalian ya, pengakuan. Berarti kalian semuanya adalah. Nah, inilah apa kita tarik pelajaran Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau nanti kok kalian kuat, sholatnya kuat, maka itu memperkuat agama. Kalau tidak, berarti merobohkan agama. Bapak Ibu semuanya dan Anda semuanya yang kami hormati. Yang ketiga, yang pertama tadi refleksinya ketaatan, keimanan, kesabaran, komunikasi. Nah, yang ketiga adalah kenikmatan. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, Rasulullah perjalanan ini adalah suatu kenikmatan. Karena apa? Diajak refreshing. Diajak piknik, tamasya. Tapi dengan malaikat Jibril menuju kepada Allah. Inilah rihlah namanya, perjalanan Rasulullah. Karena menghibur hatinya tadi yang lagi sedih. Makanya kalian nanti kalau lagi sedih, pergilah ke taman atau kemana gitu kan, untuk menghibur diri. Tidak boleh diporsir itu kan. Makanya di SMA 5 ini liburnya dua hari ya, Sabtu sama Minggu. Nah, Sabtu Minggu ini jangan digunakan yang tidak bermanfaat. Otakmu ini untuk istirahat. Jangan main game ya kan. Nah, ini dikasih waktu 2 hari lumayan. Kalau di sana masih 1 hari Pak ya, ada yang tidak full day school. Kalau sini kan tidak full day school kan. Jadi Sabtu Minggu libur. Kesempatan disitulah kalian itu refreshing, santai, ya kan? Jangan sampai terposir pikiranmu. Tetapi di hari-hari libur itu tetap bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Setidaknya yang laki-laki membantu orang tua. Apa itu? Dodos, deres, apa lagi? Bangkit, apa lagi? Ngarit, ya kan? Masa bapak ngarit terkadang dengan HP gini aja, tidak sopan, itu tidak baik. Yang perempuan berarti apa? Membantu ibu di rumah, apa? Masak, mencuci, apa lagi? Ngarit ya? Berarti yang perempuan tidak ada yang ngarit ya? Kenapa? Malu aku malu. Ya, malu ya? Tidak apa-apa. Kalau kalian itu nanti kok ngarit viral. Karena apa? Sekarang kan ada. Ya sekarang ya FB. Wah, kamu paham ya. Konten
kreator ya. Itulah kalian ngarit. Wah, followernya kalian langsung meningkat nanti itu. Anak SMA 9 ngarit yang perempuan ya, luar biasa. Untuk selanjutnya kita menarik ibrah pelajaran dari Isra dan Mi'raj ini tidak lain sholat 5 waktu dan juga kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Kita ini dikasih nikmat Allah subhanahu luar biasa. Contohnya dikasih mata. Loh, mata kalian berapa? Bisa melihat ya? Bisa ya? Hidung dikasih berapa? 1 tapi lubangnya 2. Menghadap ke bawah atau ke atas? Nah, itu baru kita syukuri. Kalau hidung kalian menghadap ke atas, kira-kira kalau hujan bagaimana itu? Hah? Penuh ya kan? Penuh dengan air. Nah itu harus kita syukuri. Kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, hidup saya menghadap ke atas. Ya kan? Alhamdulillah. Mau menghadap ke atas, alhamdulillah. Dan Pak, daripada tidak punya hidup Pak, itu kodrat Allah. Yang kedua, ketiga, mendapatkan nikmat telinga. Telinga kalian itu bolong dah. Kalau bolong berarti mendengarkan suara. Kalau mendengarkan suara, kalian itu harus menjalankan. Nah, umpamanya kalau dikasih nasihat itu lewat mana? Lewat telinga. Nah, kalau dikasih nasihat itu dimasukkan, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah ini anak-anak sekarang banyak yang dikasih nasihat tapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu dengan momentum yang sangat sakral ini di tanggal 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj, tidak lain adalah memperkuat iman dan takwa, menjalankan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Para hadirin sekalian, saya hormati, jam berapa ini? Setengah 10 ya? Setengah 11. Sabar, cik. Pada waktu Rasulullah, perjalanan Rasulullah itu ditampakkan beberapa tamsilah, beberapa contoh. Pada waktu itu Rasulullah melihat orang yang panen. Tahu panen? Panen sawit. Di pagi ini dipanen, siangnya tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa itu? Orang kok panen terus sudah ada habis-habisnya?" Itu baginda Rasulullah ibaratnya umatmu bersedekah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi kalau kalian bersedekah kepada Allah, maka akan dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atul hurum. Dalam hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang mulia, tidak lain adalah 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sebutkan bulan mulia ada berapa tadi? 4. Yang 3 berurutan, yang 1 berpisah. Pertama apa? Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ya, diingat-ingat ya, minimal pernah balik pulang dari SMA, dari sekolah, bulan yang dimuliakan Allah ada 4. 12 itu hanya ada 4. 1 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan
Rajab. Inilah bulan maghfirah, bulan ampunan. Kalau orang yang mau minta ampun kepada Allah akan diterima oleh Allah, dan jikalau kalian bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Minimal kalian beristighfar itu 70 kali sehari. Rasulullah SAW itu maksum, ya kan? Itulah maksum. Itu setiap hari Rasulullah istighfar 70 kali sampai 100. Kalian istighfar berapa kali? Hah? Nah, mari kita berbanyak istighfar ya. Astagfirullah Rabbana kali sehari semalam minimal. Kalau Rasulullah itu maksud membaca, apalagi kalian, ya kan? Tidak ada apa-apanya. Nah, 4 bulan ini diantaranya bulan Rajab tadi apa? Bulan penuh ampunan. Kalau bersedekah kita akan dilipat gandakan. Yang kedua, Rasulullah bertemu orang yang kepalanya hancur, kepalanya dipukul, tumbuh lagi, pulih lagi, dipukul, pulih lagi, dipukul, pulih lagi, hancur, kepalanya pecah, pulih lagi, pecah, pulih lagi. Nah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya Jibril, kenapa itu ada orang kepalanya dipukul pecah, utuh lagi, pecah, utuh lagi, pecah, utuh lagi. Ternyata itu adalah orang itu Rasulullah, hamba Allah, umatmu yang tidak menjalankan sholat 5 waktu. Maka dari itu, kalau kalian kepalanya tidak ingin pecah, maka sholat. Siap? Nah, kalau kalian nanti nggak sholat, kepalanya akan pecah, utuh lagi, pecah, utuh lagi. Ini bentuk apa? Orang umat manusia, umatnya Nabi Muhammad yang sering meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti nanti diingat-ingat ya, yang laki-laki ya, woi, ayo sholat, apa? Sholat. Pengen enggak kau ini kepala biar enggak pecah? Sholat. Nah, sudah. Kalau pengen enggak pecah kepalanya apa? Sholat. Siap? Siap. Terus yang ketiga, Rasulullah bertemu ada kuburan yang baunya wangi luar biasa. Ditanya, ternyata itu adalah siapa? Makamnya Dewi Masito yang dulunya disuruh digodok, dimasak oleh Raja Fir'aun dan bayinya yang masih menyusu. Paham? Akhirnya apa? Inilah Anda semuanya, ada bayi ajaib yang bisa berbicara. Tidak lain adalah bayinya Dewi Masito. Ketika Dewi Masito mau turun di zaman sekarang dandang itu ya, yang dimasak air yang mendidih, dan bayinya bilang kepada ibunya, Bunda, masuklah, di sana surga sudah menanti kita. Akhirnya Dewi Masito beserta anak bayinya itu langsung masuk ke dalam godokan masakan air yang mendidih. Akhirnya Dewi Masito masuk surganya Allah. Karena apa? Sebenarnya tadi itu mau bimbang, tapi diperkuat oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekiranya sampai di sini perjumpaan kita karena waktu membatasi kita, dan intinya pada pagi menjelang siang ini dari Isra dan Mi'raj, yang pertama refleksi kita, perenungan kita tidak lain adalah meningkatkan iman dan takwa, harus sabar, bersyukur atas nikmat, paham ya? Dan jalankan sholat 5 waktu, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah apa? Tiang agama. Pokoknya ingin berhasil di dunia akhirat, sholat. Siap ya? Nah, demikian dari saya, awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Rohman, SPDI MPD, dapat kita amalkan dan senantiasa selalu kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah bersama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Marianto SPD. Kepada Bapak Marianto SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala dan yang kabul fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yaqirin, hamdan bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baik wa sifatu wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi menjelang siang hari ini kami berkumpul di rumah yang berbahagia dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj agar kami bisa mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Mi'raj. Berkailah kegiatan kami ini Allah, berikanlah manfaat dan sebanyak-banyaknya berkatnya Allah, dan berikanlah agar kegiatan ini tidak saja bermakan dan makan-makan atau bersenang-senang. Jadikanlah kegiatan kita perbaiki akhlak murid-murid kami, memperbaiki kehidupan kami agar depan dan setiap kami bisa lebih baik lagi dalam ya Allah, lindungilah kami dari segala musibah yang kuatkanlah kami, sehatkanlah kami, kesehatan jasmani rohani, spiritual dan segala. Ya Allah, ya Allah kami, kiranya Engkau berkenan dengan doa kami dan berkenan pula mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.